Guys, ketemu lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan angkat masalah pertanahan, guys. Masalah jual beli, guys. Ya, hati-hati nih. Baik itu para pembeli ataupun para penjual. Banyak mafia tanahnya. Ya. Dan yang lucu gitu ya. Nah, nanti kita saksikan sih, ya. Ada proses jual beli yang belum selesai. Ya kan, sudah memberikan DP, ya kan, sesuai perjanjian, namun malah berujung pidana. Bagaimana kasusnya? Yuk kita simak berikut ini penuturan dari penasihat hukum dari tersangka. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama lengkap Fabian Effendi, domisili Pergudangan Muara Karang. Di sini saya akan memberikan keterangan terkait surat panggilan dari Polda Metro Jaya atas diri saya dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Demikian penjelasan saya. Untuk lebih lanjut saya serahkan kepada pengacara saya. Saya sebagai PH atau pengacara dari Fabian Effendi menjelaskan tentang duduk perkara. Duduk perkaranya mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi di Pluit Muara Karang. Dan telah terjadi kesepakatan dengan keluarga Bernard almarhum yang diteruskan selanjutnya oleh istrinya Nyonya Chandra Linggarjati. Setelah berjalan 1,5 tahun, pembayaran keseluruhan daripada tanah tidak ada terjadi atau ditunda-tunda. Berjalan sampai 2 tahun, ditunda-tunda juga. Sementara klien saya sangat berharap lunasan pembayaran yang lebih cepat. Sekarang sudah berjalan tahun ketiga, bukannya pembayaran yang didapatkan klien saya, melainkan adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena laporan tersebut, klien saya dipanggil untuk diperiksa. Dan setelah di BAP lengkap dengan saksi-saksi, kami sebagai pihaknya melakukan counter dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses persidangan sedang berlangsung. Kami mendapatkan panggilan pada tanggal 6 Januari 2025. Klien kami sudah dijadikan tersangka dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sementara keputusan tentang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum putus, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Mahkamah Agung, bahwa perkara perdata yang harus didahulukan bila mana terjadi dalam perkara tersebut 2 tindakan hukum, pidana ataupun perdata. Bila mana terjadi seperti itu, yang didahulukan penyelesaiannya adalah perdata. Sementara perdata belum putus, pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi terlalu prematur. Di sini terjadi suatu abuse of power, sewenang-wenang. Dan juga lokus deliktinya itu ada di Jakarta Utara. Tapi di dalam BAP-nya dan lampiran ke Kejaksaan Tinggi itu lokus deliktinya terjadi di Jakarta Barat, sehingga di sini ada dualisme masalah lokus delikti. Oleh karena itu kami merasa dirugikan dan kami sudah melakukan protes kepada penyidik di Harda Polda Metro Jaya, namun tidak mendapat tanggapan. Oleh karena itu saya sebagai
PH dari saudara Fabian Effendi, mohon perhatian dari Bapak Kapolri supaya melihat ke bawah kepada anak buahnya untuk tidak bertindak di luar jalur hukum yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Guys, tadi baru saja kita mendengar penjelasan dari penasihat hukum Bapak Fabian Effendi, ya, yang sebagai pemilik tanah yang sekarang sudah ditersangkakan, ya kan, dalam kasus jual beli. Nah, hal ini kita nih sebagai orang-orang awam harus hati-hati, ya, dalam hal jual beli apapun itu, apalagi rumah, tanah, ya kan, itu benar-benar harus ada hitam di atas putih. Kenapa? Perjanjian secara lisan itu bisa ingkar, ya kan? Tapi kalau tertulis itu bisa menjadi alat bukti yang sah, ya. Untuk itu pada rekan-rekan gitu ya, atau teman-teman semua gitu, ya, berhati-hatilah bertransaksi, ya, terutama membeli tanah, membeli rumah, ya, hati-hati sekali. Apalagi tadi menurut penjelasan dari penasihat hukum Fabian Effendi, orang yang membeli, ya, Pak Bernard itu sudah meninggal dunia, ya kan, dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih, hanya sekedar kertas selembar, ya, yang saya juga tidak tahu maknanya seperti apa, isi perjanjiannya seperti apa gitu ya. Tapi sebaiknya rekan-rekan ya, itu kalau kita melakukan transaksi jual beli, ya kan, itu sebaiknya menggunakan notaris, ya. Kenapa? Jauh lebih aman, ya. Nah, kita lihat lagi nih, ya, penuturan selanjutnya nih. Katanya jual beli itu menggunakan DP. Nah, DP-nya seperti apa? Terus ada biaya-biaya lainnya seperti apa? Yuk kita dengerin dari penasihat hukumnya Pak Fabian Effendi. Memang ada DP tanda jadi yang diberikan sebesar 300 juta rupiah oleh almarhum Bapak Bernard. Nah, setelah diberikan itu tanda jadi 300 juta, Bapak Bernard meminta adanya tambahan-tambahan untuk supaya bisa di-cover oleh penjual, yaitu seperti pengurukan tanah, pengecoran beton, terus penambahan jembatan masuk ke dalam lokasi, jembatan beton juga, dan juga pengurusan IMB-nya, dan itu semua sudah diselesaikan. Bahkan untuk pemindahan gardu listrik, klien kami sudah memberikan kepada pihak PLN. Tapi janda daripada Bapak Bernard tidak mau menyelesaikan. Sekarang sudah berjalan tahun keempat. Bukannya menyelesaikan, tapi malah bikin laporan polisi gitu. Terus ini awalnya di tahun berapa sih Pak? Awalnya tahun 2021. Iya. Disitulah diberikan atau ditransfer tanda jadi tadi sebesar 300 juta. Ya, begitu. Pak, izin bertanya nih. Tadi kan Bapak bilang ada DP, Pak, sebesar 300 juta, Pak. Dan kemudian ada lagi nih, ya kan? Biaya-biaya yang timbul nih, Pak. Ya kan? Biaya untuk seperti pembuatan jembatan, pengecoran, pengurukan, ya kan? PLN, instalasi listrik gitu, ya kan? Nah, totalnya ini kan sampai 2,1 miliar, Pak, gitu ya kan. Dan itu tertulis nggak, Pak? Gitu loh. Atau ada perjanjiannya nggak, Pak? Gitu ya kan. Karena nominalnya besar sekali, Pak. Gitu ya. Nah, gimana, Pak? Ada nggak surat perjanjiannya, Pak? Kesepakatan tentang DP tadi itu tidak ada, hanya bukti disepakati 300 juta di atas secari kertas gitu.
Sabar dulu. Sabar dulu. Setelah sabar, tahun ketiga klien kami minta keputusan yang pasti kapan gitu. Nah, bahkan oleh karena tidak ada kepastian, kami layangkan surat somasi. Saya punya klien sudah pernah menanyakan kepada ibu itu, Nyonya Bernard tadi, kalau ibu tidak sanggup untuk membelinya, nggak apa-apa Bu, tanda jadi 300 akan saya kembalikan. Tapi dia jawab, oh, sanggup, saya punya uang. Saya punya uang untuk beli itu. Oh, baik kalau gitu. Tapi itu hanya ungkapan yang lisan yang sifatnya itu bohong. Gitu. Oke, itu kesepakatan secara lisan dengan almarhum itu dibiayai oleh pembeli seluruhnya. Karena penjual tanah menjual apa adanya dan disepakati. Tapi dengan terjadinya kesepakatan jual beli, si pembeli mensyaratkan adanya tambahan-tambahan yang dibangun di atas tanah. Begitu. Bang, tadi kan Abang bilang biaya-biaya itu atas kesepakatan antara Bapak Fabian Effendi dengan Bapak Bernard gitu ya. Ya memang Bapak Bernardnya sudah meninggal gitu ya Bang. Tapi kok jadinya yang awalnya ingin membeli gitu ya kan, terus tiba-tiba minta kembali Bang. Tanda jadinya, biaya-biaya yang timbul lainnya, sampai angkanya kan 2,1 miliar tuh Bang. Gimana Bang jalan ceritanya Bang? Jadi tanda jadi ini sudah dia yang buat prestasi, tapi dia minta kembali gitu. Nah, terus dari semula saya sudah katakan Bu, tanda jadi akan saya kembalikan kepada ibu kalau ibu nggak sanggup, tapi ibu bilang punya uang. Nah, nyatanya dia minta bukan 300, dia minta kembali seluruhnya 2,1 M, yang mana di luar 300 juta tadi sudah dipergunakan dalam hal untuk pembangunan atau pengembangan di atas tanah tadi gitu. Nah, jadi dia nggak mau tahu apa yang sudah kamu bangun di situ, kamu kembangkan situ, itu urusanmu, kami nggak tanggung jawab. Nah ini di atas kesepakatan dari suami ibu dengan saya almarhum. Oh, saya nggak mau tahu, kembalikan 2,1 M, itu aja yang saya tahu. Bu, jangan begitu. Saya sudah ibu rugikan yang seharusnya bisa saya modalkan, tapi justru saya dirugikan dengan laporan polisi ibu ini gitu. Pak, sebenarnya ada kejadian apa sih Pak gitu ya kan? Tanah sudah disetujui nih Pak untuk dibeli dengan mengasih DP, ya kan? Dan juga biaya-biaya lainnya di cover juga oleh Pak Bernard gitu ya kan? Terus tiba-tiba gitu ya kan? Semuanya diminta kembali gitu ya kan? Nah, apakah ada masalah Pak di kepemilikan tanah tersebut Pak? Atau tanahnya itu aspek hukumnya apa Pak? Berkekuatan hukumnya apa? Apakah bersertifikat atau masih girik atau masih apa nih Pak? Kita nggak tahu nih Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak? Sertifikatnya resmi ada dari BPN. Jadi yang dijual itu tanah ada. Jadi tanda jadi 2M itu untuk beli tanah, bukan digelapkan. Bukan istilahnya ada janji muluk-muluk, nanti kamu akan dapat tanah kalau kamu kasih uang sekian. Tidak, tanahnya ada, sertifikat ada, resmi dari negara, sertifikatnya dari BPN. Nah, terus dia tidak lanjutkan begitu. Terus saya bilang sama pihak penyidik dan kanitnya itu, Pak, dari mana jalannya ini bisa penggelapan dan penipuan? Saya bilang, tanahnya ada, saya bilang. Oh jelas ini penipuan. Coba Bapak buka pasal 1464 KUH Perdata, saya bilang. Buka dulu, saya bilang. Nah, beliau buka. Setelah dilihat, nyatanya di sana tercatat bila mana suatu tanda jadi atau DP diberikan oleh pembeli kepada penjual, tidak diperjanjikan untuk hal itu, maka bila mana batal tidak dapat diminta kembali itu uang. Jelas itu pasal 1464 KUHP. Tapi Pak Ganangnya nggak mau tahu. Dalam hal ini kan harusnya kan ada uji ya. Ya. Uji perkara dalam arti kan objeknya kan ada. Ya. Objeknya ada, terus bukti dari kemudian pun ada. Ya. Apakah
dari pihak kepolisian ini tidak memproses lebih dalam ke sana gitu Pak? Dia tidak mau tahu apa dasar-dasar kita yang kita ajukan. Bahkan foto pertemuan kesepakatan jual beli di rumah klien saya, ada fotonya berikut keluarganya, tapi tidak digubris. Tetap lokus deliktinya dibuat di Jakarta Barat, padahal Jakarta Utara. Kita udah protes. Waktu kita protes kepada penyidiknya, gampang gitu, jawabnya gitu. Tapi nyatanya sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, itu tetap lokus deliktinya Jakarta Barat. Apa motivasinya? Berarti dia sepihak, menerima laporan sepihak. Padahal kita punya bukti untuk mengcounter masalah lokus delikti tadi, yaitu berupa foto keluarga di rumah Pak Fabian untuk kesepakatan jual beli tadi. Pak, polisi ini kan bertindak atas dasar laporan dari korban, Pak. Iya. Nah, anggaplah Pak Bernard ini korban, gitu ya kan. Dasarnya apa Pak melaporkan Bapak Fabian Effendi, Pak? Punya barang bukti apa nih, gitu ya kan? Sehingga polisi bisa menetapkan kasus ini penggelapan, Pak. Masuk pasal penggelapan. Nah, buktinya apa Pak? Kalau Bapak sebagai penasihat hukumnya. Bahannya dia hanya Pengakuankah atau ada alat bukti? bukti dia hanya DP, itu transfer DP 300. Makanya itu aja. Ya, dan juga cicilan-cicilan untuk pembangunan di atas tanah, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Begitu terus sampai terakumulasi 2,1 M. Berarti yang mutlak diterima bentuk uang buat Bapak ini itu adalah 300 juta, mutlak bulat 300 juta. itu sisanya buat dana pembangunan. Dana pembangunan di atas tanah yang dimintakan oleh almarhum, yang mana jandanya tidak mau tahu. Pak, ini terakhir nih, ya kan? Harapannya apa sih Pak? Biar kasus ini cepat selesai, gitu ya kan? Apakah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat? Gitu. Apakah memang harus melalui proses peradilan, ya kan? Atau bagaimana nih Pak? Menurut klien Bapak? Saya berharap melalui Kapolda Metro Jaya atau Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan revisi terhadap kelanjutan daripada penyidikan atau penelaan atas perkara ini. Kenapa bisa melimpah ke pengadilan tinggi? Padahal kami sudah melakukan protes perihal lokus deliktinya saja sudah salah, tapi mereka nggak mau tahu. Dan kami menjual tanah, itu uang DP, uang tanda jadi dipidanakan. Di mana itu hukumnya? Begitu. Pak Effendi sendiri ini gimana nih Pak? Harapannya Pak, ya kan? Kepada pihak kepolisian atau korban atau pemerintah, gitu ya kan? Harapan dari Pak Effendi sendiri gimana Pak? Terhadap kasus ini Pak? Ya Pak, sebelumnya saya banyak berharap Pak, selaku terlapor, mohon ditegakkan keadilan Pak. Permohonan ini saya tujukan kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto yang kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Pak Listio Sigit untuk mendapatkan perhatian di dalam perkara saya ini Pak. Sebelumnya saya aturkan terima kasih banyak. Salam presisi. Sekarang kita mau dengar nih tanggapan dari Bapak Yoyon Wardoyo selaku advokat juga nih Pak, ya kan, yang sudah lumayan banyak nih menangani klien, gitu ya kan. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus ini Pak? Biar kita ada sedikit pencerahan gitu loh Pak. Silakan Pak Yoyon. Siap, miris sekali ya, sangat miris. Begitu saya perhatikan, ini kan kasusnya terkait dengan pembelian tanah ya Pak ya, pembelian tanah.
sebelum dibayar lunas tentu DP lah ya yang terjadi. Jadi DP masuk 300 juta, terus kemudian ada pembiayaan-pembiayaan yang lain terkait dengan pengurugan, pengecoran dan sebagainya. Nah, dibayar tidak, waktunya diulur-ulur, kok malah membuat laporan. Ini miris sekali gitu. Nah, terlebih lagi kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Kenapa sih tidak disikapi dengan baik, ya kan? Jelas di sini masa uang DP ini bisa dilaporkan begitu. Sementara ya kalau menurut umum setahu saya begitu, jika si pembeli ini memang membatalkan, secara otomatis uang DP itu kan tidak bisa dikembalikan, Pak. Kan gitu. Maka dari itu saya juga berharap kepada Polda Metro Jaya terutama penyidiknya ya agar kooperatif lah dalam menyikapi persoalan begitu. Apalagi ini kan persoalan terkait dengan masalah harta benda ya, tanah gitu, terutama di Harda begitu. Tolong bisa dengan baik proses hukumnya ini dengan baik lah, tolong gitu. Karena lucu gitu, bagi saya lucu gitu. Saya rasa demikian. Nah, sepertinya kasus ini akan bergulir lebih panjang lagi, ya kan? Karena melibatkan banyak pihak jadinya, gitu ya. Nah, ini kan suatu pelajarannya buat siapapun, ya kan? Kalau ada transaksi jual beli, mesti ada surat perjanjian yang otentik, ya. Nah, kita dari tim redaksi mediadpr.com akan terus mengawal kasus-kasus seperti ini, guys, sampai tuntas, ya. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.